PR kita bersama adalah bagaimana melahirkan calon yang kemudian ini bisa dipercaya oleh publik, calon isu baru bagi anak muda yang disebut tadi milenial tadi, untuk terlibat dalam pemilu. Biar kemudian tidak hanya membahas soal bagaimana sih sistem pemilu, tidak hanya soal membahas soal, tapi bagaimana sistem ini kemudian dimasukkan isu-isu lingkungan di dalam. Tentu berharap demokrasi dan pemilu kita ini adalah roh dari sebuah proses panjang pembangunan negara dan negara. Sehingga jangan kita cederai dengan hal-hal yang kemudian akhirnya Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar tuan pemilih? Kita kembali berjumpa dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kami harapkan Anda semua dalam keadaan sehat. Di area kantor saat ini cuaca sangat cerah dan menyenangkan bagi kami. Semoga apa yang kami rasakan saat ini dirasakan juga oleh teman pemilih di rumah. Nah, saat ini kembali kita akan berbincang-bincang. Masih menyoalkan tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada sudah selesai dan bagaimana evaluasi dari KPU. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Kita sambut Bapak Awaludin Umbola. siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ferdinand. Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Dan bagaimana aktivitas Bapak saat ini? Saat sudah ada waktu luang saat ini kan? Yang jelas kita pasti ngantor, kita pasti kemudian melakukan evaluasi-evaluasi di beberapa tahapan yang kemudian menjadi referensi bagi kita, tidak hanya di KPU Sulawesi Utara, tentunya pasti bagi seluruh KPU se-Indonesia. Saya ingat waktu tahapan Bapak masih aktif lari pagi, Oh. walaupun sibuk. Kalau itu ya rutinitas lah, biar tidurnya nyenyak Iya, dan makannya enak. Itu padahal kira-kira. pagi sampai pagi lagi kita kerja, saya lihat Pak Iya. Awaludin tetap lari pagi. Harus ada Itu. agenda olahraganya. Iya. Siap. Oke Pak, kita masih berbicara tentang evaluasi penyelenggaraan pilkada. Kali ini mungkin kita menyoroti soal partisipasi dari masyarakat untuk memberikan hak suara, memberikan hak pilihnya, baik itu di pemilu dan pilkada. Apa ada perbedaannya atau bagaimana? Ada peningkatan atau penurunan? Ada evaluasi dari KPU? Iya, memang ada beberapa catatan kita kaitannya dengan pelaksanaan khususnya pilkada ya di Sulawesi Utara. Bahwa di tahun 2020 pada pelaksanaan pilkadanya kita memiliki angka partisipasi 78%. Sedangkan di pilkada tahun 2024 relatif ada penurunan di angka rata-rata 76%, walaupun memang di beberapa daerah kabupaten itu angkanya melebihi target nasional yaitu 77%. Seperti Bolaang Mongondo Selatan, dia sebagian ada di Kepulauan dan beberapa kabupaten kota. Memang ada problem kita di beberapa kabupaten, khususnya kota ya. Khususnya kota, termasuk salah satunya adalah kota Manado. Kalau beberapa kali diskusi dengan para penggiat pemilu dan akademisi, bahwa peningkatan angka pemilih rasional ini sudah mulai nampak. Sehingga salah satu faktor adalah PR kita bersama adalah bagaimana melahirkan calon yang kemudian ini bisa dipercaya oleh publik, calon kepala daerah yang betul-betul bisa meningkatkan animo masyarakat biar bisa mendapatkan legitimasi dalam pelaksanaan pilkada. Ini soal pilkada dan saya yakin kita punya catatan-catatan bersama kaitannya dengan itu. Apakah kami penyelenggara pemilu, apakah teman-teman partai politik dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pilkada
punya catatan terkait dengan, angka-angka partisipasi yang relatif menurun di kota-kota, Di khususnya di kota-kota. daerah kota ya, Iya. kota yang agak ini kota Tomohon umpama, kota Hmm. Tomohon biasa partisipasinya agak tinggi, ini agak Iya, menurun nih ya. di kota Tomohon dan begitu juga di kota Bitung dan beberapa kota lainnya. Nah, menurut saya ini, butuh kita dalami, apakah betul bahwa di beberapa catatan akademisi kita bahwa pemilih rasional sudah mulai naik? Naik. Oh ya. Ataukah kemudian justru dari sisi partai politik, magnet dari calon yang dilahirkan masih belum terlalu menjual ke publik? Ini butuh kita bedah secara keseluruhan. Yang jelas kami KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelibatan semua stakeholder dalam pemilu kita, itu sudah cukup masif, sudah cukup, kuat kita melibatkan banyak, stakeholder. Karena contoh salah satu program kita dan saya yakin Pak Ferdinand tahu juga ketika kita me-launching program keterlibatan ormas untuk terlibat dengan kita dalam sosialisasi. Mereka tidak hanya duduk mendengarkan sosialisasi, justru mereka kami ajak sama-sama Ikut. dengan kita ikut serta dalam sosialisasi. Pengetahuan demokrasi, kepemiluan mereka yang ada di ormas, ini kita sebarluaskan kepada publik dan itu hampir semua kecamatan Iya. di Sulawesi Utara terlibat. Nah, tapi ada hal baik Pak Ferdinand yang menurut saya ini butuh kami publis, kami sampaikan juga dalam penanganan pemilu dan pilkada serentak 2024 kita. Atau Pak mungkin Mhm. karena serentak itu pemilu dan Ya pilkada bisa dalam satu jadi, tahun bisa jadi. Ada titik jenuh, keserentakan ya. ada titik jenuh masyarakat. Nah ini kan ada putusan MK nih. Iya. Gak menarik 135 itu soal membedakan pemilu Ada jarak nasional dan pemilu pemilu lokal daerah yang ada jaraknya. Nah, soal angka partisipasi sebenarnya dan pertanggungjawaban KPU ke publik kaitannya dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada kita adalah dalam pemilu ada yang menarik. Bahwa angka partisipasi dalam pemilu kita itu relatif naik dari pemilu 2020. Pemilu ya. Sorry, pemilu 2019. Waduh. Dan angka surat suara rusak dan keliru dicoblos itu menurun di pemilu kita. Ini menarik bahwa penanganannya secara nasional ini sudah sangat baik, tinggal kita melihat situasi di lokal. Karena kan lokal ini 15 kabupaten kota dan gubernur sekalian ini challenge jalan bersamaan dalam kontestasi. Itu bisa saja ada Berarti secara kuantitas mungkin menurun, tapi kualitasnya ya, pemungutan suaranya tidak banyak yang rusak. Itu dalam pemilu dan tentu kadang kita KPU itu kadang pasca pemilu dan pilkada itu biasanya ada saja suara-suara sumbang yang muncul ke publik bahwa kita dicurangi dalam pemilu. Iya. KPU memainkan suara A, memainkan suara B, suara C dan lain sebagainya. Ada data yang sangat menarik sebagai pembanding bagi kita bahwa kalau silahkan dicoba dicek di data survei Litbang Kompas dalam pemilu dan pilpres dan pileg 2024 Februari yang kita selenggarakan, bahwa ternyata selisih angka survei atau bukan angka survei ya, angka real count-nya KPU dan quick count-nya Litbang Kompas itu selisihnya tidak sampai 1%. Ini menunjukkan bahwa kita KPU dalam menjaga trust terhadap kontestasi yang kita selenggarakan di setiap 5 tahun sekali ini bisa kita lakukan. Iya. Kadang kan kemudian begini nih, saya ini sering kali di publik ketika ketemu dengan mohon maaf, ada calon legislatif yang kemudian mungkin tidak terpilih dan lain sebagainya. Pak Ketua, suara saya dicurangi di daerah ini, di desa ini. Iya. Kadang saya hanya menjawab, Pak, Bapak kalau punya bukti yang kemudian menunjukkan bahwa kami curang dalam pilkada, ayo kita lihat sama-sama. Nah, paling tidak hari ini saya bisa mengargumentasikan bahwa kami tidak curang dalam pemilu. Iya. Kami betul-betul menjaga trust, kami betul-betul menjaga kepercayaan publik bahwa apa yang diamanahkan oleh rakyat ke kami, ke KPU, kami sudah jalankan. Faktanya adalah transparan. Iya, hasilnya kan sudah sangat transparan bahwa ada situng, ada dan banyak pengapsi rekap, ada banyak aplikasi yang kami gunakan untuk bisa diakses oleh publik dan kami bisa membuktikan bahwa real count KPU dan
quick count-nya Litbang Kompas itu selisihnya tidak sampai dengan 1%. Dan itu Iya. merata se-Indonesia. Nah, ini butuh diapresiasi dong ke kami Iya. KPU bahwa kami kerja, kami tidak kemudian membiarkan itu semua. Iya. Itulah kira-kira kerja-kerja kita, dan ya tentu dengan semua pengalaman yang kita lalui di 2024 barusan, mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi kita, jadi catatan bagi kita KPU Sulawesi Utara khususnya untuk memastikan proses demokrasi di tahun pemilu berikutnya akan lebih terkonsolidir secara baik. Iya. Jadi perjuangan dari KPU itu sangat berat, bahkan mungkin sudah tercatat dalam sejarah bahwa KPU bisa melaksanakan pemilu dan pilkada itu dalam 1 tahun. Ya, Bahkan pilkada serentak di semua provinsi dan kap kota. Nah, ya. masyarakat ingin tahu apa yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan atau menggait pemilih untuk datang ke TPS. Apa saja yang Ya. dilakukan oleh KPU dari divisi Ya. sosialisasi ini? Kalau kemarin kami di pemilu, kami punya program non budgeter, Pak Ferdinand. Namanya Rabu Bacirita Pemilu. Oh ya, Rabu Bacerit. Ya, di program itu kami melibatkan semua PPS se-Sulawesi Utara yang kurang lebih 1000-an PPS terlibat dalam pemilu kita. Memang pasti mereka terlibat, tetapi terlibat langsung dalam sosialisasi yang program mereka adalah setiap minggu mereka harus mengunjungi 2 titik Oh iya. tempat berkumpulnya masyarakat dan kemudian melakukan sosialisasi di mereka. Bahkan ada beberapa data yang kita kolek di provinsi. Contoh, ketika pileg kita dengan Rabu Bacirita Pemilu dapat bahan evaluasi kita bahwa calon anggota DPD itu belum tersosialisasi secara masif di masyarakat. Jadi ketika kita menggelar rakor dengan para calon DPR, dengan partai politik atau dengan calon DPD, itu yang kami sampaikan bahwa kami menemukan data itu, dan itu terkonfirmasi ke FISIP Unsrat, ke Fakultas FISIP. Mereka kan ada pusat studi kepemiluan. Ketika kita diskusi dengan pusat studi kepemiluan FISIP Unsrat, ternyata mereka juga punya data yang sama. Kurang lebih pemilih mendekati tidak pada angka baik, bahwa masih ada kurang lebih 40-45% pemilih yang mereka temui itu tidak tahu calon anggota DPD. Tidak mengenal calon. Tidak mengenal. Dan itu kita dapatkan juga di data kami di Rabu Bacirita Pemilu. Dan akhirnya kami menekankan itu, bahwa segera sosialisasikan nih, biar legitimasi terhadap calon DPD ini cukup kuat. Dan faktanya ternyata terbukti juga, walaupun kami bekerja kurang lebih di 3 bulan sebelum hari H pemungutan suara, kami kemudian melakukan sosialisasi secara masif itu lewat PPS. Kami kembali meminta mereka untuk turun di bulan keduanya untuk mensosialisasikan itu, walaupun sudah masif, tapi ternyata data yang kita temukan, bahkan itu di rekap provinsi calon DPD itu sempat ribut bahwa kenapa banyak surat suara yang tidak tercoblos di calon DPD. Dan itu kami sudah sampaikan bahwa betul kami mendapatkan data itu. Sebenarnya kami punya argumentasi atas itu bahwa sosialisasi masih kurang. Dari timnya, tim dari. Enggak, saya tidak bisa menjas apakah tim. Yang jelas kami sudah punya data itu, dan kami masifkan kembali mensosialisasikan kaitannya dengan DPD. Nah, dalam pelaksanaan pilkada, dalam upaya kita untuk meningkatkan angka partisipasi, tentu seperti tadi tuh program yang tadi. Ormas ya. Dengan Ormas, kami melibatkan PPK juga dalam sosialisasi. Setelah itu di beberapa divisi kami kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan, stakeholder seperti kepolisian, kejaksaan, TNI untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilkada. Ya memang itu agak normatif dalam konteks program ya, dalam konteks program pelaksanaan pilkada. Tetapi yang butuh digarisbawahi bahwa baru kali ini juga di pilkada Sulawesi Utara, saya belum tahu rekamannya ada atau enggak, Ormas tidak lagi duduk menjadi peserta dalam setiap sosialisasi kita. Tetapi kami mau Ormas terlibat, ikut dan menyalurkan pengetahuan mereka soal demokrasi dan pemilu. Jadi tidak tersentra ke kita, senternya tidak ke KPU, tetapi kami mau membagi peran.
Silakan teman-teman, kurang lebih ada 25 ormas yang Iya. terlibat dengan kita, dan mereka turun sampai ke kecamatan-kecamatan di beberapa wilayah, bahkan kepulauan mereka jangkau, dan ya itu upaya-upaya kita, dan kita ada di 76%, walaupun hanya tinggal satu digit lagi, kita akan sama dengan angka Target nasional. target nasional. Itu Iya. kan target nasional 77% nih. Kita ada di angka 76, Iya. gitu kira-kira, Pak Ferdinand. Nah, divisi sosialisasikan ini, divisi sosialisasi bersentuhan langsung dengan Iya. masyarakat, memberikan Hmm. edukasi pemilih. Nah, kalau kita melihat dari sisi segmented usia pemilih, Mm-mm. pemilih milenial dan Gen Z ini kan lebih besar. Betul. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari KPU melakukan sosialisasi, ada pendekatan-pendekatan khusus Iya. yang berbeda atau yang menarik. Iya. Sebenarnya sorry, tadi ada yang kelupaan. Kita punya tema pilkada ramah lingkungan di Sulawesi Utara. Sebenarnya segmentasi itu saya mencoba untuk bisa menggali semangat anak-anak muda dalam berpemilu. Karena di beberapa tempat kami berdiskusi, ya kalau datang ke anak-anak pusat studi kepemiluan di Unsrat, mereka pasti semangat bicara soal kepemiluan nih. Iya. Karena itu kajian-kajian mereka sangat kuat di situ. Tapi kalau kita datang ke komunitas-komunitas kepemudaan dan lain sebagainya yang terjauhkan dari isu-isu kepemiluan dan demokrasi, mereka kayaknya agak kaku kita bicara kepemiluan gitu kira-kira. Sehingga saya melalui teman-teman komisioner mengusulkan untuk ada satu program yang kira-kira bisa menyasar dan membuat sebuah warna baru bagi pelaksanaan pilkada kita di Sulawesi Utara, yaitu pilkada ramah lingkungan. Ini cuma di Sulawesi Utara atau Ya, ada sejauh lagi? ini ada beberapa daerah Ada. sih sebenarnya yang menyelenggarakan hal yang sama, tapi tidak ditematikan. Oh ya. Ya, kita berupaya untuk seriusi dengan oke, kita temakan pilkada ramah lingkungan ini dengan coba melibatkan publik, masyarakat secara luas, dan kita punya relawan. Ini pilkada ramah lingkungan juga, mohon maaf saya ingin sampaikan bahwa kita non budgeter juga ini, hanya nempel-nempel aja di setiap program, nempel nih pilkada ramah lingkungan, ada sosialisasi kita tempelkan isu-isu lingkungan dalam pelaksanaan pilkada dan lain sebagainya. Dan lumayan Pak Ferdinand, kita punya relawan hampir kurang lebih 1.500 tanpa dibayar. Mereka mau terlibat dalam setiap event kita, dalam setiap event KPU, dan di beberapa isu lingkungan yang coba kita lempar dalam dalam setiap aktivitas kita, keterlibatan mereka nyata dan Iya. ada. Bahwa di debat, bahwa di beberapa launching kegiatan besar kita yang melibatkan kurang lebih dari 500 peserta, itu mereka datang jadi relawan dan mengumpulkan sampah plastik di tempat itu. Kurang lebih terinformasi dari platform yang kita bangun dengan salah satu media di Sulawesi Utara, zona utara, kurang lebih hampir 300 kg sampah plastik yang terpilah. Belum dengan sisa makanan yang kita kumpul sendiri dan akhirnya kita bawa ke tempat peternakan dan jadi konsumsi ternak. Jadi mungkin Ada Pak, data-data itu yang kita punya. kalau bisa mungkin lebih detail, pilkada ramah lingkungan itu seperti apa Ya, prosesnya? jadi proses pilkada ramah lingkungan ini ketika kita menggelar camping pilkada. Ada satu komunitas pecinta alam yang saya tahu persis, mereka itu terjauhkan dari isu-isu pemilu dan demokrasi. Sehingga oke, Njo, ayo kita coba libatkan mereka di pilkada kita. Sebenarnya niatnya sosialisasi aja. Tiba-tiba kemudian akhirnya teman-teman penggiat lingkungan Sulawesi Utara ini menggagaslah itu. Pak, kenapa kemudian kita tidak berani menggagas pilkada ramah lingkungan yang hari ini isu lingkungan itu bagi anak-anak muda ini menarik. Kenapa? Karena ini soal warisan mereka, ini soal masa depan mereka. Kenapa kemudian kita tidak melihat ini sebagai momentum untuk masuk sebagai isu baru bagi anak muda yang disebut tadi milenial tadi, untuk terlibat dalam pemilu, biar kemudian tidak hanya membahas soal bagaimana sih sistem pemilu, tidak hanya soal membahas soal, tapi bagaimana sistem ini kemudian dimasukkan isu-isu lingkungan di dalamnya, bagaimana memastikan
debat, ada isu lingkungannya terbawa Mhm. ke para calon gubernur, bagaimana program yang digagas oleh KPU, karena kita masih lebih ke internal nih Pak Ya. Ferdinand, kita lebih pada internal kita. Program yang memang kita tidak bisa intervensi secara kuat karena memang regulasi, ada beberapa regulasi Iya. yang belum terlalu mendukung, ya sudah kita siasati. Contohnya yang tadi tuh, setiap event yang melibatkan 500 orang, kita libatkan, volunteer kita atau relawan kita, datang mereka secara sukarela dengan peralatan APD mereka secara Iya. lengkap, mereka mengumpulkan sampah di Sampah-sampah. lokasi kegiatan, dikirimkan ke tempat daur ulang dan seterusnya. Baru, kita punya program, kampanye, alat peraga kampanye itu dikumpul kembali. Iya deh. Kita mendekati angka 2 ton Pak Ferdinand. Oh. Berat alat peraga kampanye, Sampah APK ini. sampah APK yang kita kumpulkan, yang berhasil kita kumpul Iya. ya, belum dengan yang tidak Iya, bisa kita kumpul. Karena pada saat masa tenang, kita sudah turun dengan tim relawan, tiba-tiba sudah ada juga yang ternyata dibongkar secara mandiri. Secara mandiri Akhirnya masyarakat. kami tidak bisa memastikan ini, alat peraga kampanye ini kemana. Tetapi laporan yang kita terima bahwa kita punya kurang lebih 1,5 apa 1,6 ton berat dari alat peraga kampanye yang terkumpul di 15 kabupaten kota Kota. se-Sulawesi Utara. Dan ada sebagian yang kita serahkan ada beberapa yang sudah kami serahkan ke apa namanya, ke komunitas yang bisa meng-upcycle ataupun me-recycle, alat peraga kampanye itu. Setelahnya kami punya program menanam pohon sejak kemudian kami berkomitmen, menjalankan pilkada ramah lingkungan. Kurang lebih pohon yang tertanam di data platform kita kurang lebih ada 10.000 sampai 12.000 pohon. Banyak. Dan itu bisa di-detect lewat platform kita. Detect mana-mana saja nih. Ya memang yang paling aktif di platform kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU Talaut. KPU Talaut cukup masif, Kepulauan Talaut cukup masif mereka pada saat pelantikan KPPS dan melakukan penanaman pohon. Oh, iya. Program setelahnya apa lagi Pak Ferdinand? Kami tidak lagi melombakan TPS paling apa ya, paling Menarik, paling indah lah ya, indah. paling apa gitu kan. Iya. Yang biasanya pasti berpotensi menyumbang sampah. Iya. Sampah plastik khususnya. Kami melombakan TPS paling TPS ramah lingkungan yang ramah lingkungan. mendapatkan peringkat 1 kalau tidak salah di Kabupaten Minahasa. Saya lupa tepat TPS-nya. Yang jelas mereka di Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan peringkat 1. Itu TPS paling ramah lingkungan. Iya. Sejauh ini baru itu yang kami bisa progres dan kami bisa jangkau. Karena kami belum bisa memastikan soal bagaimana penggunaan logistik, pilkada khususnya surat suara dan lain sebagainya. Karena kan di beberapa pertemuan akhirnya para pegiat lingkungan ini memastikan bahwa sebenarnya pemilu yang paling ramah lingkungan itu satu, e-voting. Iya. Jadi tujuannya itu apa? Iya, memang tujuan mereka besarnya itu. merekomendasikan, ya sudah kita e-voting aja biar kalau kita e-voting masih relatif akan banyak menghemat sumber daya alam yang kita miliki. Iya. Tapi kan ini soal regulasi nasional. Kita hanya berupaya mensiasati apa yang bisa kita lakukan di pilkada biar pilkada ramah lingkungan ini mulai kemudian terbunyikan di masyarakat. Bahwa kita pun bisa menyumbangkan banyak hal soal kelestarian lingkungan. Dan tentu di forum ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan yang terlibat dengan kita, baik secara kelembagaan, perseorangan yang mau terlibat dengan kami di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan dalam momentum-momentum pilkada dan pemilu berikutnya kita akan sama-sama lagi untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan dan pendidikan pemilih yang bertemakan lingkungan. Ya. Oke Pak Awaludin, dan sekarang kan masyarakat mungkin bertanya-tanya, ini pilkada sudah selesai, pemilu sudah selesai, apa yang dilakukan oleh KPU saat ini? Ya, khususnya dari divisi sosialisasi. Ya, sejauh ini kami memang masih merampungkan beberapa tugas-tugas kita, baik itu evaluasi, kita baru selesai melakukan rapat koordinasi nasional untuk mengkonsolidasikan apa-apa saja yang kemudian bisa menjadi ujung tombak lah kira-kira program utama kita di dalam pelaksanaan kerja-kerja KPU di non tahapan ini. Tentu salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selainnya kita ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang lagi digagas oleh teman-teman divisi program data dan informasi. Kita lagi menggagas program ini dan
salah satunya memang merampungkan beberapa catatan kita. Ini buku yang ada di atas meja kita ini adalah salah satu kerja kita merampungkan beberapa catatan-catatan yang kemudian kita butuh sebarluaskan ke publik bahwa kerja-kerja kita selama tahapan ini, dan di non tahapan salah satu yang kemudian kami akan maksimalkan adalah bagaimana memastikan pendidikan pemilih itu tetap berlanjut. Iya. Karena praktis pemilu kita adalah pemilu yang secara reguler akan terlaksana secara terus-menerus setiap 5 tahun sekali. Selain itu tentu menunggu regulasi, ketentuan-ketentuan yang baru. Kami coba akan tetap menyasar seperti yang disampaikan Pak Ferdinand tadi, faktanya bahwa pemilih milenial, Gen Z, Z dan lain itu. sebagainya sudah cukup mendominasi Iya, pemilih mendominasi. kita. Ya tentu kemarin di beberapa diskusi kita, kami memang mau menyasar ini. Apakah kemudian kami akan membuka ruang bagi semua komunitas, kampus, ataupun sekolah-sekolah SMA yang kemudian sudah wajib pilih untuk datang ke kantor kita untuk tur dan kemudian langsung dilakukan edukasi pemilih di situ, ataukah kemudian kami akan justru jemput bola? Kami akan turun ke lapangan. Itu salah satunya ya, salah satunya. Nanti kita tinggal akan mendiskusikan, mematangkan lagi program yang kemudian praktis akan lebih bermanfaat bagi masyarakat pemilih tentunya, untuk mereka akan lebih tercerahkan soal pelaksanaan pemilu kita di kemudian hari. Iya. Tadi Pak Awaludin sudah menyinggung buku-buku yang Ya, sudah dibuat oleh KPU. Nah, ya, ini salah satu buku yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadif mengenai Pilkada Ramah Lingkungan. Nah, ya, ini buku tentang demokrasi nyur melambai, Pilkada Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara. ya, Nanti secara lengkap bisa dibaca di sini. Kalau ya. sudah di-launching, Pak ya. Ya, kita akan launching nih, karena kan belum rampung nih. Ada Ya, beberapa divisi juga yang masih merampungkan bukunya. ya, Nanti kalau sudah ada, kita akan launching secara bersama catatan-catatan kita. Dan ya tentu sebenarnya hal-hal baik ini harus berani. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman KPU Kabupaten Kota, ya kita harus aktif menyampaikan hal-hal baik yang sudah kita kerjakan. ya. Tidak kemudian akhirnya menjadi setelah tidak ada tahapan dan seolah-olah kita ini tidak punya kerjaan. Oh, tunggu dulu, Pak. Tetap harus mengedukasi Iya, masyarakat. kita punya kerja-kerja baik. Kita kalau bicara politik, bicara demokrasi, bicara kepemiluan, maka seharusnya gudang informasi paling utama itu KPU. Iya. Nggak ada tempat lain publik mau mencari informasi itu. Jadi ya saya selalu bilang ke teman-teman KPU Kabupaten Kota dan tentu kami juga di KPU Provinsi, sampaikan hal-hal baik yang sudah kita selenggarakan. Sampaikan pengalaman-pengalaman baik yang sudah kita lakukan selama tahapan pilkada. Ingat, walaupun Pak Ferdinand, ini pengalaman saya, bahwa edukasi pemilih, pendidikan pemilih sudah kita kencang-kencang laksanakan di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Ingat, ada kontestasi terkecil dalam konteks demokrasi kita di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia, yaitu pemilihan hukum tua, Sangadi, Oh dan iya. Kapitalau. Ini catatan kita loh, bahwa ini tidak ada di genggaman KPU sebagai penyelenggaranya, tapi ada di pemerintah daerah. Tapi mohon maaf, kadang kemudian ini yang merusak citra demokrasi dan pemilihan, bukan pemilih, saya tidak bisa menyebutkan itu pemilih, dan pemilihan kita pemilihan kepala desa dan hukum tua ini. Kenapa wes? Jadi rahasia umum lah. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ya regulasi tidak ketat, Iya. pelaksanaannya jadi akhirnya setelah kita mau ke pemilu berikutnya, waduh, kita edukasi lagi nih masyarakat. Kan PR kita ini soal money politik, soal kecurangan-kecurangan kepemiluan, dan kan memang ini yang sering dikritik. Cek aja di Mahkamah Konstitusi, berapa banyak aduan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan money politik. Iya. Banyak catatannya. Kalau dulu-dulu ini sudah agak baik ini KPU. Saya berbangga dong sebagai KPU. Kerja teknis kita sedikit berkurang nih. Kalau dulu kan di pemilu 2019, pemilu 2014, data pemilih yang paling banyak dipersoalkan. Sekarang coba cek. Nah kan berarti money politik ini tidak hanya PR kami KPU, Bawaslu, tapi partai politik, tapi PR kita bersama nih. Nah ini butuh dicatat bagi kita bahwa masih ada kontestasi, tapi tidak di bawah kewenangan penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10.
Jadi mungkin harapannya KPU ada peran juga di Ya kalaupun pemilihan. pemerintah daerah mau melibatkan, Iya. kalaupun tidak ya kita juga kan nggak mungkin Iya. cari, kerjaan di situlah kira-kira kan. Kita punya pekerjaan rutin yang harus kita selesaikan setiap harinya di kantor. Ya kalaupun mau meminta input pengalaman, kira-kira sasaran saya Iya, itu mungkin sebenarnya. Metodenya, inputnya, kira-kira pengalaman dari teman-teman KPU Betul. ketika sosialisasi soal money politik apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan pemilih pemula? Bagaimana dengan kan gudang ilmu, gudang pengetahuan kepemiluan ada di kita nih, KPU, Pak ya. Ferdinand, ada di kita. Harusnya ya kalaupun melihat kita sebagai lembaga negara yang sudah settle dan kuat dalam menyelenggarakan kontestasi pemilu dan pilkada, harusnya rujukannya ada di kita dong. Iya. Minimal ketika bicara, Pak, kalau kita menangani logistik pilkada ini kira-kira inputnya bagaimana nih? Jangan kira, Pak, pemilu 2019 kencang soal pemalsuan surat suara dan lain sebagainya. Itu kencang isu nasional loh. Bukan tidak berarti kemudian ada pemilihan di level yang saya sebutkan tadi, kemudian akhirnya isunya soal pemalsuan surat suara lah, surat suara salah penempatan lah, salah kirim lah, dan KPU punya segudang catatan loh. Punya segudang pengalaman, punya segudang catatan soal bagaimana soal logistik pemilu, bagaimana soal data pemilih, bagaimana soal penegakan hukum pemilunya. Kan di kita gudangnya. Itu kira-kira catatan kita Iya. nanti ke depan sih sebenarnya Iya. kita harapkan. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari KPU. Ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat dan rasanya ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Soal apa harapan dari Bapak secara pribadi maupun secara divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat ini, terutama di masa non tahapan ini. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut pilkada pemilu 5 tahun lagi ya, Pak? Masih Ya. 2-3 tahun lagi. Jadi apa harapan dari Bapak selaku ketua divisi Ya, sosialisasi? saya selaku KPU tentu berharap demokrasi dan pemilu kita ini adalah ruh dari sebuah proses panjang pembangunan negara dan daerah. Sehingga jangan kita cederai dengan hal-hal yang kemudian akhirnya akan membuat asa dan harapan masyarakat kita, masa depan pembangunan negara dan daerah kita tercederai dari proses awal ini. Dari proses yang sudah kita bangun dan kita sepakati oleh pendiri bangsa ini sudah sepakati nih. Model kita ini seperti ini nih. Kita jalani nih, kita lakukan nih. Bagaimana membangun sebuah daerah, bagaimana membangun sebuah bangsa. Sehingga ketika proses ini tercederai, ketika pemilu kita tercederai, saya yakin juga bahwa apa yang akan terjadi di 5 tahun periode kepemimpinan juga tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak akan sama sekali sesuai dengan harapan kita. Sehingga mari kita tetap jaga roh demokrasi dan pemilu kita. Justru kita lebih baik dari hari ini, kita bergerak ke depan, memastikan pemilu kita lebih terpercaya lagi, lebih lebih Berkualitas. lebih kemudian dilegitimasi oleh publik secara percaya. baik dan lain sebagainya. Inilah harapan-harapan kita, karena sekali lagi ini proses awal sebuah perjalanan panjang 5 tahun periode kepemimpinan negara, karena sekali lagi pemilu dan pilkada adalah proses evaluasi kepemimpinan, karena kedaulatan sejatinya rakyatlah yang menentukan kepemimpinan itu. Itu saja Pak Ferdinand. Oke. Terima kasih Pak Kadis Baik, terima sudah kasih. berbagi dengan kita semua soal pemilu, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, dan tentunya bukan hanya melihat dari sisi kuantitas, tapi kita ingin juga pemilu secara berkualitas. Siap. Partisipasi pemilih yang lebih meningkat di tahun-tahun mendatang, dan salah satu sosialisasi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara juga adalah seperti yang kami lakukan saat ini, itu podcast, Pak. Podcast, ya. Salah satu bentuk program dari KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengedukasi masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih. Tetap sukses. Siap. Dan masih mau olahraga Pak? Oh, Lari pasti. pagi atau lari sore Pak? Kalau sore kadang-kadang terganggu Tidak. tidur. Oh. Tidur terganggu, jadi ya cari pagi Jadi lah. hanya pagi. Pagi. Oke, baiklah.
Tuan pemilih dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ini divisi yang paling panjang, Pak, ini. Iya. Jadi banyak sekali tugas yang dilaksanakan oleh divisi ini. Kita berbincang tentang bagaimana pandangan juga dari Bapak Awaludin tentang demokrasi, tentang pelaksanaan pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat, dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, baik di saat tahapan maupun di masa non-tahapan saat ini. Kami mengajak Bapak Ibu, teman pemilih untuk mengikuti informasi-informasi dari media sosial KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik itu di Facebook, di Instagram, di X, di YouTube, di TikTok. Semua media sosial kami gunakan sebagai media informasi kami untuk masyarakat. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Ferdinand dan Operator Clinton. Kami pamit. Sampai jumpa.